Oke, rekan-rekan sekalian, selamat malam ya. Hari ini kita masuk ke Sales Mentor Club ya, yang kesekian kali saya sudah nggak bisa hitung berapa banyaknya gitu ya. Dan seperti biasa saya, eee, mengumpulkan rekan-rekan di dalam satu forum ini sebenarnya alasannya sederhana, yaitu pengen, memberikan update ya terhadap situasi. Dan kita tahu hari ini tech industry lagi winter banget ya. Aku dengar banyak sekali kabar miring ya tentang, tech winter ya. Terakhir Zenius ya yang kemudian keluar dari arena gitu ya, padahal Zenius itu bagus sekali, dapat pendanaan juga bagus ya, owner-nya juga, founder-nya juga keren, tapi bisa juga akhirnya, nyerah juga dia ke kondisi ini. Dan kita lihat raksasa-raksasa teknologi juga mulai gini. Nah, saya tergelitik untuk membahas tentang, eee tech industry ini karena, sangat relevan barangkali hari ini untuk melihat itu ya. Dan hari ini saya mengundang rekan saya yang sudah lama sekali, sudah pengen banget saya ajak untuk ngobrol gitu ya. Tapi, ya waktu ya, saya juga sibuk ya, Pak Aulia juga sangat sibuk sekali. Saya kenal dia dari e-Fishery gitu, dan sebelumnya kali ya. Sebelumnya kita ada yang project apa ya, waktu Iya. bareng sama Mercy itu, Iya, Mercy ya? ya, heeh, Mhm, Mercy ya. Jadi, waktu, Mikromentor ya kalau nggak salah. Mikromentor, betul, waktu Heeh Mikromentor. heeh. Jadi udah cukup lama berarti ya. Jadi, saya, sebenarnya melihat, Pak Aulia ini, bergeraknya banyak di, level-level tech gitu ya, jadi tech industry. Dan kita tahu bahwa tech industry lagi nggak bagus. Jadi tetapi kita pengen lihat ya, Bos ini, bagaimana ya tantangan dan kemudian peluangnya, karena saya juga pengen lihat seberapa, potensi sebenarnya dari pandangan Pak Aulia sebagai pemain ya di lapangan, sebagai praktisi lah, melihat kondisi, tech-nya yang ada sekarang macam. Jadi, saya akan memberikan ruang ini sepenuhnya buat Pak Aulia, 15 menit untuk memberikan informasi sepadat-padatnya ya, dan seakurat mungkin berkaitan dengan kondisi-kondisi. Nah, dia juga sudah izin minta saya untuk jelasin bukan hanya tentang Baba Bos, tapi lihat juga yang lain-lain. Suatu dia, pernah menangani juga e-Fishery dan yang lain-lain seperti itu ya. Saya sudah agree, tetapi tentu kita akan belajar sesuatu dari apa yang dialami sama Pak Aulia di bidang ini. Jadi saya, terima kasih. Pak Aulia apa kabar? Baik baik, Pak. Jadi Pak Aulia, konteks hari ini adalah, kita pengen tahu sih sebenarnya kondisi, apa yang terjadi sih sebenarnya dengan industri dan, dari, pemain, praktisi seperti Anda gitu, bagaimana ngelihatnya ke depan ini tahun 2024 ini apa sih sebenarnya ya, yang, akan terjadi tentunya di dalam konteks industri yang kamu tekuni, yaitu, startup gitu ya. Jadi monggo silakan Pak, waktunya 15 menit untuk bisa menjelaskan kepada kami dan nanti kita boleh tanya jawab gitu ya. Silakan. Oke, sip. Thank you, Coach. Saya ikut share screen, Iya, bentar. Screen saya terlihat kah? iya, silakan. Terlihat. Oke. Ya, jadi, malam teman-teman semua, malam Coach Lusin. Jadi yang tadi diceritain juga ya, pengen pengen sedikit share apa sih yang sebenarnya terjadi di industri kita gitu ya. Di satu sisi ada beberapa yang memang betul berkembangkan, tapi di sisi lain juga secara industri sebetulnya masih menggeliat dari sisi teknologi, terutama kalau misalnya kita compare sama bisnis yang kaitannya sebenarnya di konvensional cukup cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa kayak FMCG, terus ada beberapa bisnis-bisnis yang terkait sama distribusi, Iya, middleman yang mereka main di supply chain itu sebetulnya lumayan lumayan lagi growth secara pelaku gitu ya. Mungkin memang satu satu dua yang baru bermunculan, tapi di sisi lain ya pelaku industrinya cukup banyak lagi. Nah, dari share ini, saya Aulia Deswara, saat ini saya di Babobos gitu ya, ikut ikut mendevelop si industri yang sekarang lagi ditekuni. Sebelumnya mostly di otomotif gitu ya, pernah di Astra, pernah juga di televisi, basicnya banyaknya di finance and operation. Nah, kalau ngelihat tadi yang disinggung, bagaimana sih kondisi di marketnya, terutama dari sisi sales, sebenarnya
hot sell-nya adalah dari cara kita memulai gitu ya. Jadi apapun sebenarnya industri yang mau masuk itu dari cara kita memulai untuk menjual. Nah, yang jadi problem adalah terkadang salah satu yang jadi hal paling dasar dari startup ini kan sebenarnya konteksnya mereka masuk lewat ide atau mereka masuk sebenarnya lewat challenge dari industrinya gitu ya. Tapi di sisi lain sebetulnya salah satu key pointnya adalah bagaimana cara membawa produk ini ke market. Nah, banyak yang diantara mereka, misal ada di industrinya, misal mereka berjualan FMCG, misal mereka berjualan mie, katakanlah berjualan mie, jualan beberapa yang kaitan dengan consumer goods dan lain sebagainya. Nah, fundamental yang masuk adalah bagaimana caranya menjual si mie tersebut. Padahal ketika kita masuk di industri startup, seharusnya fundamental yang masuk adalah bagaimana inovasi yang kita lakukan sehingga jalur distribusinya mie dari produsen sampai ke konsumen itu menjadi jauh lebih lean, menjadi jauh lebih gampang. Harga bisa jadi lebih murah, distribusi lebih cepat dengan teknologi yang kita masuk. Nah, ada gap di situ ketika orang menjual produk dengan orang menjual teknologi. Ini yang sebenarnya harus kita selaraskan. Sehingga sebetulnya secara penjualan kita harus melakukan internal complexity gitu ya. Jadi memang secara bisnis rantai pasokan lumayan lumayan kompleks lah ya. Kita bagaimana caranya melakukan internal complexity buat achieve customer simplicity. Jadi si customernya tuh apapun yang mereka inginkan simple. Mereka tahunya adalah barang tersedia, yang dijual adalah barang dan customer bisa beli. Either itu dengan harga murah, either itu dengan kecepatan gitu ya, dengan teknologi yang ada. Tapi di sisi lain sebetulnya internalnya ada situasi yang kompleks yang harus kita selesaikan. Nah, diselesaikannya dengan apa? Dengan teknologi tersebut. Dari segi Bababo sendiri sebetulnya ada beberapa challenge sama opportunity yang kita bisa bisa ngelihat gitu ya. Sebelah kiri saya bilang challenge dari sisi startup industry. When kita decide start the startup, mostly ada 4 hal yang menjadi challenge. Satu, resource yang limited. Terus kedua, ada market competition karena kita mostly ada kompetisi dengan market yang sebenarnya sudah jadi di situ. Ada konvensional market di situ gitu ya. Uh, dan bagaimana caranya startup ini menjadi salah satu yang different dengan bisnis yang ada. Gitu. Terus begitu kita masuk, kita bisa masuk ke market kompetitif, bagaimana kita nge-scaling dan pada saat bagaimana kita scaling cash flow-nya sebenarnya harus diatur. Jadi complexity dari sisi startup cukup cukup tinggi gitu ya. Cuman waktu kita masuk bagaimana caranya kita bisa menyelesaikan problem yang ada dari sisi customer. Nah, dari sisi opportunity sendiri, kalau misalnya kita lihat at least di market yang sekarang saya masuki gitu ya, marketnya supply chain, itu kita bisa melihat teknologi itu bisa menyelesaikan banyak hal. Yang pertama, dari sisinya manufakturer atau dari sisinya pelaku industri kebanyakan yang di sisi konvensional, inflasi sama margin itu menjadi salah satu yang cukup challenging gitu ya. Di sisi lain kita melihat bahwa semakin hari cost reduction ya semakin harus dilakukan. Nah, dengan adanya startup ini kita harusnya bisa bisa via teknologi bisa melakukan cost reduction tersebut gitu ya. Sehingga cost impact-nya mengecil, marginnya bisa membesar. Dan di versus sama inflasi itu jauh jauh lebih besar dari sisi margin. Yang kedua, adanya supply chain disruption. Nah, supply chain disruption ini ketika kita masuk di bisnis konvensional, seolah barang itu harus masuk dari proses A ke B ke C ke D. Tapi dengan teknologi itu masuk, kita bisa sebenarnya melakukan distribusi yang jauh lebih cepat dari A bisa langsung ke D. Dengan cara apa? Dengan cara memperpendek si proses rantai pasoknya gitu ya. Entah itu kita bisa masuk langsung ke principal terus bisa langsung mengalirkan ke sisinya customer atau dibalik dari sisinya customer ada satu butuh kebutuhan kita bikin satu hub tambahan sehingga customer tahunya delivery hanya dari satu hub bukan dari beberapa hub. Yang ketiga dari sisi sustainability ngelihat opportunity-nya adalah kita bisa membalance antara profitability yang ada dari sisinya proses dengan environment yang sebenarnya kita bisa bertanggung jawab terhadap satu sisi lingkungan yang berimpact pada individu lainnya gitu. Misal
katakanlah ketika kita melalui bisnis konvensional itu dari titik A ke B harus pakai satu truk, dari titik B ke C harus pakai satu truk. Ketika kita pakai teknologi dari titik A ke D itu bisa langsung satu kali satu kali delivery satu truk, sehingga solar yang dipakai jauh lebih sedikit, ekonomi cost-nya terjadi, dan di sisi lain secara proses jauh lebih cepat, di sisi lain juga secara penggunaan bahan baku fosil gitu atau penggunaan BBM itu jauh lebih hemat. Nah di situ kita bisa berkontribusi secara sustainability yang ada di lingkungan gitu ya. Profitability-nya balance, di sisi lain environment-nya juga balance. Yang terakhir adalah yang cukup krusial posisi di enterprise ini, procurement dan sourcing-nya gitu. Bayangkan ketika kita masuk ke beberapa perusahaan yang udah existing di market. Contoh salah satu yang big di Indonesia kan di otomotif, Astra gitu ya. Astra ketika masuk, dia procurement-nya harus nyari 3 penawaran dulu baru bisa deal. Sedangkan kita dengan teknologi, jangankan 3 penawaran, 100 penawaran pun bisa masuk dalam satu platform. Platform tersebut bisa mencarikan yang mana yang paling bagus secara quality dan yang mana yang paling bagus secara harga. Dan kita kasih harga yang paling bagus ke customer gitu ya. Jadi dari sisi procurement sama sourcing-nya juga rantainya sudah dipotong duluan gitu ya. Jadi mereka nggak usah nyari sourcing, nggak usah nge-broker sesuatu, tapi mereka bisa dapat insight yang secara market atau secara operasional mereka bisa butuhkan. Nah, challenge-nya dari sisi sales sendiri sebetulnya masuk di apa yang sebenarnya kita bisa lakukan. Jadi kalau misalnya ngomongin end-to-end-nya proses, kita harus tahu kayak buyer's journey, sales journey kayak gimana, qualification-nya kayak gimana. Dari 3 hal ini sebetulnya ini yang bakalan atau akan bisa mempercepat si startup ini bisa scale gitu. Jadi kalau misalnya kita tahu buyer's journey-nya seperti apa, secara kebutuhan, awareness-nya, dari sisi prosesnya seperti apa, itu akan dengan mudah kita masukin produk yang akan kita jual ke market gitu. Dari sisi market, kita lalu masuk ke sales journey, cara kita menjual. Bisa jadi karena tadi kita memberikan satu simplicity terhadap market, sales journey-nya nggak begitu panjang gitu. As yang kita tahu ada 7 step, ada 8 step-nya, ada 7 step, ada 6 step-nya sales process. Nah di sini kita bisa lakuin antara proses yang beneran B2B, kita datang juga ketemu dengan big buyer, ketemu customer, atau dengan bentuknya yang telesales gitu ya, mulai kayak inside sales, kita nelpon, approaching-nya lewat telepon dan lain sebagainya. Baru dari situ masuk ke qualification matrix terhadap barang yang sebenarnya bisa kita jual secara keseluruhan. Oke, mungkin itu dulu coach dari saya. Sebetulnya ada rincian beberapa materi, tapi mungkin kita bisa lanjut untuk diskusi kali ini. Gitu. Oke, thank you coach. Ya, nah ini menariknya gini ya. Sebenarnya yang kamu disrupsi ini apa sih sebenarnya sih, Pak? Oke, yang kita disrupsi terutama di prosesnya Bababos. Jadi kalau masuk ke, saya kembali ke slide yang depan. Kalau masuk dari sisi opportunities, yang tadi secara konvensional itu ada customer membutuhkan barang, di mana pada saat membutuhkan barang, karena dia bukan owner, dia harus membandingkan beberapa harga. Gitu. Nah, di sisi lain ada owner juga yang dia harus membeli barang dan membandingkan beberapa harga. Nah, dengan adanya Bababos, mereka akan secara otomatis kita kasih harga yang paling bagus gitu. Tanpa harus membandingkan harga, mereka akan dapat yang paling bagus. Kenapa? Karena kita adalah platform yang bisa menghubungkan antara banyak supplier dengan banyak buyer. Jadi bayarnya tinggal nanya ke Bababosnya di belakang disupport sama beberapa supplier atau supplier yang terdaftar di kita, yang udah kita kurasi. Sehingga penawaran tadi atau procurement sourcing ini nggak usah terjadi. Nah, di sisi lain, kalau misalnya di industri manufaktur tuh ada tiga isu yang sebenarnya harus disesuaikan, coach. Yang satu mengenai transparansi barangnya, yang kedua mengenai quality barangnya, yang ketiga again tentunya mengenai pricing. Nah, 3 hal ini dengan sebenarnya pola platform yang kita lakukan sama quality checking yang kita lakukan itu bisa menghemat cost yang ada dari sisi manufaktur.
as kita tahu, kalau misalnya ke manufaktur itu barang datang, di manufaktur itu harus dilakukan pengecekan lagi untuk kualitinya, gitu ya, sehingga ada manpower cost di situ. Setelah itu, mereka baru bisa melakukan proses produksi. Nah, kalau di perusahaan sebesar Astra, perusahaan sebesar Suzuki gitu ya, Yamaha, mereka bisa membayar hal itu. Tapi bayangkan untuk industri kecil dan menengah, untuk melakukan quality checking itu butuh cost tambahan yang mereka harus keluarkan. Nah, proses ini yang sebenarnya Bababos bantu. Jadi Bababos, begitu barang mau dikirim, kita melakukan inbound dan outbound quality checking. Dan begitu serah terima, kita bisa memastikan barang itu adalah barang yang paling bagus gitu ya. Sehingga nggak cuma dari proses procurement, tapi proses quality-nya juga dibantu. Habis gitu si industri kecil dan menengah tinggal melakukan proses produksi. Nah, itu yang sebenarnya kita kita bantu. Disrupsi supply chain-nya yang kita bantu di situ sih. Jadi sebenarnya kalau kalau diperhatikan gitu ya, kan misalnya contoh kan bicara mengenai kamu mendisrupsi ininya ya, maksudnya value chain apa supply chains-nya Supply gitu ya, chain. biar lebih singkat sehingga lebih murah ya. Bagaimana kamu bisa memastikan bahwa barang itu murah ya? Karena gini, karena kalau kita di lapangan itu ya, supplier dan yang manggil supply, yang pakai jasa, misal perusahaan lah ya, perusahaan manggil supplier gitu kan, itu kan suppliernya bisa nyari-nyari dengan harga, maksudnya dengan tawar menawar kan, sebenarnya gitu kan. Betul, Nah, unsur tawar menawar ini kan sebenarnya seni banget gitu, dengan betul. intinya bahwa harganya mungkin saja sudah ada rate cut gitu, terus biasanya dikasih diskon lagi ya misalnya kan gitu ya. Betul. Tergantung relasi lah, tergantung relasi ya. Tapi kan kalau lihat target kamu sebenarnya misalnya manufacturer atau apa, sebenarnya kan mereka pasti rutin ya Hmm. kebutuhan-kebutuhan ini kan. Hmm. Dan tapi kalau bagaimana kamu bisa memastikan harga itu murah ya, maksud saya setiap setiap saat ya? Karena kan fluktuasi harga berubah, harga itu kan sebenarnya sangat sangat jelas ya. Artinya setiap saat bisa berubah. Gimana Bapak Bos menyikapi beginian? Oke, yang pertama tadi benar, the key is negotiation is art kan ya. Jadi ketika kita masuk ada beberapa proses negosiasi, terutama mereka yang bisa ngasih volume itu bisa mendapatkan apa ya? Bisa bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Volume nambah bisa mendapatkan harga yang lebih murah. Nah, itu yang sebenarnya kita lakuin. Jadi kita ada beberapa proses biar memastikan barang itu sebenarnya adalah barang yang paling bagus di market dan paling murah di market. Tentunya si komparasi itu dilakukan dengan beberapa supplier sourcing ke kita yang mereka mensubmit harga lah, dalam tanda kutip mereka mensubmit harga ke kita dan kita bisa membandingkan itu secara internally dan kita kasih itu ke sisinya customer. Jadi customer memang sebelumnya udah mendapatkan perbandingan harga terlebih dahulu. Cuman Hmm. selepas dari itu, kalau misalnya kita cek ke yang terkait sama perusahaan besar. Jadi kalau misalnya tadi ya kita dengan big company di manufaktur, itu mungkin dia mempunyai privilege untuk tawar menawar. Hmm. Tapi bayangkan kalau misalnya mereka di industri kecil dan menengah yang MOQ-nya sendiri, minimum order quantity-nya sendiri nggak nyampe gitu, Coach. Ya. Nah, dengan nggak nyampe itu sebenarnya dia bekerja sama dengan Bapak Bos, dia bisa memastikan bahwa harga yang didapatnya jauh lebih murah daripada dia beli seperti biasa karena di Bapak Bosnya dia agregasi gitu. Jadi mereka waktu awal belanja kan satu IKM ke satu toko. Nah, kalau dengan Baba Bos bisa jadi satu IKM ke satu toko, tapi dari sisi Baba Bosnya adalah mengagregasi 10 sampai 100 IKM untuk belanja ke satu toko. MOQ-nya kan terjadi di situ. Ketika minimum order quantity itu terjadi terhadap industri yang jauh lebih kecil, itu kita bisa memastikan harganya akan dapat jauh lebih murah daripada yang biasa dia beli. Itu sih coach salah satunya. Hmm. Jadi sebenarnya eh, jadi sebenarnya kalau lihat perubahan harga seperti itu, kamu eh, hanya melihat kepada misalnya eh, yang masuk sebagai supplier ada 100 begitu ya. Dan yang menyediakan produk itu misalnya ada 20 gitu. Jadi 20 itu aja kamu jadi referensinya ya harganya ya. Betul, betul. Mm-mm. Betul, dari situ. Cuman tentunya ada beberapa cara main juga yang memang bisa deteksi di 20 ini.
ada beberapa sebenarnya cara main di manufaktur kayak kontrak kah, atau misalnya kita sebenarnya ada minimum order quantity setting dan lain sebagainya. Hmm, oke. Jadi memang kalau kita perhatikan sebenarnya eh, berarti ada kewajiban ya para supplier ini mengupdate harganya ya. Hmm, Berapa lama sekali sih biasanya? betul. Kalau di kita sebenarnya kita bisa memastikan harga itu terupdate 3 hari sampai 1 minggu. Karena kan kita mainnya di komoditi. Komoditi itu fluktuasinya bisa bisa setiap hari. Tapi kita akan memastikan bahwa harga itu update paling cepat 3 hari, paling telat 1 minggu. Kita akan terus update gitu in the market. Hmm, hmm, oke. Berarti sebenarnya cukup sering juga ya ganti harga ya. Satu Betul. sampai. Walaupun di satu sisi ya yang tadi ya, karena kita mendisrupt si supply chain-nya ini kan. Jadi kita Hmm, ada cara main di mana harganya bisa stabil. Misal di market itu hari ini udah naik gitu ya, udah harganya udah. Kita tuh bisa ngasih tahu ke customer di hari ini bahwa harganya memang naik, tapi sebenarnya harganya bisa kita stabilin selama 1 minggu gitu. hmm. Itu yang sangat sejauh ini sangat membantu industri kecil dan menengah sih, karena mereka kan cukup nggak siap terhadap fluktuasi harga ya. Misal mereka bikin RAB 3 bulan kemarin, gitu RAB-nya udah disetujui, 1 bulan setelahnya mereka melakukan pekerjaan, pada saat termin pertama tiba-tiba harganya naik gitu ya. Nah, Hmm. mereka pada saat pembelian spot itu kita bisa bantuin tuh gimana caranya ngestabilin harga. Atau mereka yang secara kerjasama itu bikin RAB dari awal terus ngobrol sama kita gitu ya, kita bisa bantu even harganya bisa bisa jadi stabil sampai project mereka selesai. Oh, nah tapi dengan apa dengan garansi berarti ya? Ada garansi? Selama sebetulnya selama kan ini ada beberapa proses ya. Ada yang mereka bentuknya pembelian spot gitu. Hari ini minta ke kita, atau ada mereka yang menggandeng kita untuk project. Nah, untuk mereka yang menggandeng kita untuk project ini jauh lebih bisa kita forecast. Jadi ada beberapa teman-teman juga yang memang menggandeng Baba Bos ini ya dengan project yang mereka mereka punya, terus mereka ngobrol sama kita, terus kita bantuin gimana caranya harganya bisa masuk. Even marginnya yang mereka pengenin sama harganya bisa masuk sampai project mereka selesai. Hmm. Nah, kalau bicara mengenai kan ini kamu menyediakan rangkaian produk dengan harga termurah menurut versi versi ininya ya, versi yang ada di database ya. Dengan ini. Tetapi memang kalau misalnya terjadi fluktuasi sebelum terjadi update harga itu, kemudian ada yang memesan barang, itu apakah ada jaminan harga termurah seperti yang biasa dilakukan oleh para retailer seperti itu? Aku nggak tahu apakah kamu ada konsep itu. Sejauh ini sebetulnya yang kita konsepin hanya dua ya. Mereka yang beli spot, artinya mereka yang sebenarnya transaksi dengan harga hari itu, sama mereka yang tadi secara proyeksi udah kerjasama duluan dengan kita, sehingga beberapa bulan ke depan kita bisa bisa saling mengikat harganya gitu ya, karena ada proses di supply chain yang kita lakuin juga. Nah, Hmm. dalam proses itu sebetulnya ada satu lagi di mana bisa jadi harga di market itu naik ya, secara retailer mereka misal udah naik gitu ya, tapi kita karena ada kerjasama dengan beberapa supply yang sebenarnya membackup kita di belakang, itu bisa distabilkan sih, at least nggak naik pada saat hari itu, atau pada saat mereka nurunin PO tapi kita bisa bisa negosiasi dengan mungkin sekitaran 3 hari sampai 1 minggu gitu. Hmm. Oke. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, silakan monggo kalau ada pertanyaan yang ingin diajukan agar kita bisa berinteraksi. Seperti biasa, kita akan selesai pukul 20.30. Tetapi eh, kita lihat ya bahwa eh, Baba Bos ini sebenarnya tech industry yang kemudian seperti biasa ya, layaknya di startup itu kan memang layaknya mendisrupsi ya. Jadi itu ada yang dilihat sebagai value chain di pasar tradisional, terus kemudian dilihat kelemahannya,
kemudian didisrupsi gitu ya. Nah, dan kalau kalau boleh tahu sekarang berapa ya klien yang menggunakan jasa ini ya? Sejauh ini kita masih sedikit sih. So far baru ada sekitar 500 sampai 600 klien yang mengaksesi layanan kita sih, Coach. Hmm. 1 tahun terakhir. Dan engagement rate-nya berapa persen ya? Engagement rate-nya cukup tinggi. Jadi mereka yang sebenarnya udah pernah beli, terutama industri kecil dan menengah, itu 60-70% itu kembali untuk membeli sih. Sisanya kita cek kenapa mereka nggak kembali untuk membeli, karena memang related dengan project ya, dimana mereka misal dikasih project bulan ini, terus bulan depannya nggak ada project gitu. Hmm. Pas mereka beberapa bulan ada project lagi baru kembali. Hmm. Yang menjadi sisi supplier ini dikurasi juga ya? Betul, betul. Hmm. Suppliernya Suppliernya kita resmi gitu, maksudnya yang punya merek ya, pemegang mereknya. betul. Hmm. Suppliernya ada dua sih, satu pemegang, satu yang distributor utama dari sebuah produk. Hmm. Makanya dari sisi apa yang sebenarnya kita lakukan, ya tadi ada proses kompleks yang di belakang gitu ya. Kita sebenarnya waktu klien kita ngelihat, oh butuh barang ke Bababos gitu, itu kan sesuatu yang simpel kan. Dan mereka sebenarnya cuman membeli barang tersebut dari kita seolah-olah. Tapi di sisi lain sebetulnya ada sesuatu yang di engage di belakang, di mana internal complexity-nya kita selesaikan sehingga proses supply-nya itu bisa terdistrupsi lah, jauh lebih pendek dan dengan kualitas yang jauh lebih bisa terjaga juga. Hmm. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan sekalian, silakan. Kalau Anda ingin bertanya, silakan raise hand dan kita akan berinteraksi dengan Pak Aulia. Jadi rekan-rekan sekalian, seperti biasa, saya ingin memberikan informasi bahwa eh, Pak Aulia ini adalah satu rekan yang saya kenal baik ya, jauh sebelum kemudian dia masuk ke Bababos sebenarnya. Dan kenapa saya tertarik untuk mengajak beliau bicara pada hari ini? Karena memang kita tahu persis bahwa setelah pandemi ini digital itu kayak kurang seksi ya. Kan perhatiin ya, banyak sekali kendala. Tech industri itu banyak mecatin orang, shrinking, bahkan yang kelas-kelas yang sudah dapat seri A, seri B aja bisa collapse gitu ya. Kayak kayak contoh Zenius itu ya. Itu bisa collapse gitu dan menarik sekali gitu loh. Kenapa bisa bisa seperti itu dan kayak berkepanjangan seperti itu. Nah, ini Bababos ini hadir ya dan kita lihat lah sebenarnya e-fishery juga startup tetapi ya Anda lihat dia going up gitu ya. Bagus sekali tadi Pak Aulia juga bilang lagi bullish. Terus kemudian Bababos juga sure but ya slow-slow tetapi pasti gitu ya sudah jalan ke arah situ, udah memperbaiki model segala macam terus bergeliat gitu. Nah, tadi tantangannya di dalam penjualan, makanya saya tadi tanya, penjualan itu kalau bicara di supplier hari ini, metode tradisional tuh negosiasi sebenarnya, kan gitu ya. Jadi negosiasi itu yang sebenarnya membuat harga itu murah, bukan karena sistemnya listing harga seperti itu. Kadang-kadang listing harga juga belum tentu murah gitu kan ya. Eh, Ya makanya ada kurasi dan macam-macam seperti itu. Tapi karena itu penting ya, karena bagi supply, bagi ini, bagi manufaktur tuh yang penting harga kan, dan kualitas lah tentulah, kualitas harga. Memang ada yang benar-benar yang penting mereknya gitu, mereknya terkenal atau mereknya memang sudah dia kenal gitu ya. Jadi dia nggak peduli mau murah mau mahal gitu loh, karena merek itu yang dia cari sebenarnya gitu kan. Nah itu tuh aman lah. Tapi kalau bicara mengenai konteks pada umumnya harga harga dan kualitas itu selalu jadi nomor satu. Nah, sedangkan hari ini ada Google, sudah ada macam-macam yang mereka bisa kemudian bicaranya adalah mencari kan informasi kan. Karena barang-barang yang masuk ke Bababos kan juga sebenarnya bukan eksklusif juga kan seperti itu ya. Karena ini kan cuman ngumpulin suppliers yang punya merek, yang punya kualitas, yang punya harga gitu dan kemudian masuk gitu loh. Nah, challenge-nya adalah nanti dibanding-bandingin kan sebenarnya. Karena kan ini transparan banget kan harganya dan mereknya gitu ya. Bagaimana? Jadi maksudnya takutnya kayak dulu yang kasusnya siapa itu ya? Eh, siapa itu? Dia jadi pembanding aja gitu, gitu masuk Ya, itu.
Oh ya, Bineka kalau nggak salah ya. Aku Bineka pernah. Bineka jadi pembanding kan dia. Jadi dia orang semua datang ke Bineka, cuman pengen tahu ini harganya berapa. Nah, terus jadi benchmark untuk nawar kan ke Betul. pasar gitu ya. Bagaimana Pak menyikapi gitu Nah, Pak? itu memang salah satu yang even nggak dari kalau misalnya yang B2B kan sebenarnya udah langsung head to head ya, di mana mereka bisa jadi pembanding. Mm-mm. Position consumer goods bahkan banyak yang kayak gitu. Let's say sesama tech company aja. Ada yang satu belanja di yang oranye, yang satu belanja di yang hijau, tetap melakukan pembandingan itu kan. Iya. Itu exactly salah satu yang bikin secara secara prosesnya tech company itu memang beneran jadi challenge dan jadi pain sih. Dimana harga ya datang cuma jadi pembanding pembanding aja gitu. Makanya tadi yang discuss di depan ada beberapa hal yang sebenarnya kita bisa kunci dalam satu package. Ya. Yang kita tahu kalau misalnya pembelian barang biasanya dia murah tapi bisa jadi dia kualitasnya nggak bagus, dikirimnya cepat gitu. Ada 3%. Atau dia nggak murah, kualitasnya bagus, dikirimnya cepat. Atau nggak murah atau murah, kualitasnya bagus tapi dikirimnya nggak cepat. Nah, kita sebetulnya membuat proses yang all bisa kita lakuin secara internal. Jadi secara parameter itu nggak cuma harga ya. Secara parameter harganya oke, okay, kualitinya oke, okay, deliverynya juga bisa oke. Okay. Saat ini yang sebenarnya menjadi hal yang menarik di industrinya manufaktur atau di raw material, pengiriman tuh kalau misalnya mereka dari perusahaan, sorry, dari yang punya brand gitu ya, atau dari distributor pertama, itu bisa jadi 3 sampai 4 hari dikirim melalui Baba Bos dengan barang yang serupa, dengan kualitas yang serupa, kita bisa ngirim sampai 1 hari. Nah, Hmm. kalau misalnya kita ke samping ada beberapa toko besi, dia bisa jadi ngirimnya betul 1 hari, tapi harganya lumayan tinggi gitu. Nah, harganya lumayan tinggi karena bentuknya retailer. Nah, itu yang sebenarnya the whole package kita jagain. Karena disruption disruption supply chain ini gak cuman ada di satu titik gitu. Hmm. Procurement kalau misalnya di company besar, procurement pas masuk itu betul dia mencari harga yang lebih murah. Tapi ketika masuk ke bagian quality biasanya ada isu tuh, harga murah, toleransinya terlalu gede. Kalau di besi itu ada toleransi di mana yang misal punya plat 3,0 dikirimnya cuma 2,5. Nah, kita menjaga hal itu. Jadi waktu yang procurementnya nego, harganya masuk, tapi ke quality-nya nggak jadi pain. Atau ke orang logistiknya, delivery-nya nggak jadi pain. Nah, ini yang sebenarnya secara proses kita jaga. Nah, yang kedua, secara harga, understand bakalan selalu ada pembanding. Dan kalau misalnya mereka masuk ke Bababos, mereka nggak cuma beli barang, tapi mereka bisa berpartner dengan kita dalam apapun. Let's say mereka yang punya karoseri mobil gitu, coach. Ada beberapa customer kita yang punya karoseri mobil. Mereka memang membutuhkan barang. Tapi ketika mereka membutuhkan barang waktu beli dengan Bababos, mereka discuss banyak hal. Mereka discuss mengenai RAB-nya, mereka discuss mengenai margin yang mereka bisa dapetin, mereka discuss mengenai kecepatan barang sampai proses delivery yang nanti bakalan kita lakuin itu lumayan kompleks. Dimana kalau misalnya beberapa industri manufaktur pas masuk ke prinsipal sekalipun prinsipal nggak bisa diajak ngobrol kayak gitu. Jadi uh, disitulah sebenarnya layanannya berlaku. Gitu. Dan yang tadi didiskusi depan mengenai apa namanya mengenai hal yang sebenarnya terkait dengan layanan itu sebenarnya end to end bisa dilakuin. Ada pain, yes ada pain, tapi sebenarnya itu yang bisa mempertahankan diri jauh lebih dari pricing yang dibandingin so far ya. Oke. Ya, ini memang ya sekali lagi ya, rekan-rekan sekalian yang mendengarkan ya. Em, ini ya saya eh, sedikit banyak melihat ya bahwa tantangannya itu adalah sebenarnya adalah bagaimana matchingan ya antara keinginan daripada si manufacturernya itu gitu ya dengan apa dengan
berbagai aspek ya dari supplier yang tersedia di situ gitu ya kan, harga, pengiriman, kualitas, dan kemudian, ya peranan Babos ini sebenarnya kan sama seperti, intermediaries biasa ya, artinya, apa, barang kirim dulu, nanti barangnya dicek segala macam baru kemudian, duit dikirim gitu apakah seperti itu, Pak? Pakai escrow account nggak, Pak? Sistemnya kayak Tokopedia? So far kita nggak pakai escrow account karena prosesnya B2B kan, jadi orang taunya transaksinya dengan Bababos bukan dengan supplier. Oh gitu. Lah, jadi kalau masuk-masuk ke tender-tender gitu pakai nama Bababos gitu? Betul, betul. Oh, Itu yang sebenarnya akan sedikit bisa menghindarkan kita dari perbandingan harga yang tinggi. Karena apapun yang dilakukan, mereka berinteraksinya dengan Bababos, baik itu secara proses maupun secara finansial. Gitu. hmm, oke. Kalau masalah pengiriman tuh sampai di level apa? Sampai hanya kota besar apa sampai kecamatan atau apa? Sampai kecamatan dan si apa namanya barangnya diterima di gudang si customer tersebut gitu. Karena Hmm, kita kan sebetulnya kalau secara manufaktur, nah ini yang jadi sebenarnya keunggulan kalau misalnya teman-teman mau masuk di area B2B, kita bisa ngelihat industri yang sebenarnya ada di kota-kota besar dengan transportasi yang sebenarnya bisa disokong juga dengan apa namanya ya secara infrastruktur cukup kuat lah. hmm, Di Indonesia kan sebenarnya titiknya Jakarta tentunya gitu ya, Surabaya, hmm, Medan, Makassar gitu. hmm. Itu yang sebenarnya kita pas masuk ke industri ini cukup optimis karena rantai pasoknya even kita ngedisrupsi, nah itu bisa mempermudah kita juga secara proses. Bayangkan kalau misalnya pas masuk di dunia FMCG atau dulu waktu saya di PCR itu masuknya udah ke level yang di daerah gitu ya, dari Pekanbaru sekian ratus kilo atau misalnya di Kalimantan itu udah masuk ke sungai-sungai gitu, itu yang supply chain-nya cukup cukup jadi pain. Hmm. Nah itu kalau aku perhatian, eh ya tapi memang ini sih ya sudah cukup cukup bagus lah mateng ya sebenarnya. Nah, cuman memang sekarang tantangan di dunia tech ini, tadi kan kamu bilang cash flow gitu ya. Karena sekarang kan, eh, berarti belinya cash ya kan, dibayarnya nanti ya. Tuh, tuh. Suka-suka gitu kan kalau manufacturer itu bisa ada yang sebulan, ada yang 2 bulan, ada yang 3 bulan. Aku tuh pernah sampai 6 bulan. Betul, betul, betul. Gitu ya Karena kan. emang mereka juga ada satu proses internal sendiri kan, apalagi yang besar gitu ya. Mereka Hmm, sebetulnya bukan masalah cash flow, tapi ada proses internal yang harus dilewati gitu ya, di finance-nya ada proses yang cukup rumit. iya, Nah iya. itu juga yang harus diselesaikan kan. Hmm. Nah, menyikapi kondisi yang menyikapi, artinya gini, lihat kondisinya tadi aku bilang ya, background tentang tech ini. Gimana kamu mitigasinya ya? Hmm. Bapak bos Tech, itu bagaimana mitigasi? tech ini sebenarnya kita bisa nguasain dengan tiga hal sih coach. Satu, tentunya ya yang lumayan cukup penting. Satu kan sebenarnya financially access ya. Hmm, Dimana kalau misalnya pas kita ngedirin satu startup, kita harus juga ngelihat financial access kita kayak gimana. Working capital yang bisa disupport sama tempat lain misal, atau hmm, pada saat kita series round itu equity gitu masuknya. hmm, Nah, hmm, kita harus harus bisa membedakan hal itu antara equity dan working capital dulu nih. hmm, Yang sampai pas masuk gitu ya, terus uangnya sebenarnya buat working capital, kita sebenarnya pakai buat operational expense kan itu nggak sehat. ya, Nah, financial access ini yang sebenarnya kalau kita membuat startup harus lumayan kuat lah. Nah dalam hal ini Babawes punya beberapa strategi yang bisa bikin financial aspeknya bisa bisa cukup strong, terutama dari sisi working capital gitu. Jadi apapun yang diminta sama market sebenarnya kita optimis kita punya lah, kita punya punya untuk supply-nya dari sisi financial aspek. Dan yang kedua sebenarnya dari produk dan teknologi. Banyak orang yang melihat bahwa produk and teknologi ini bentuknya fitur. Tapi untuk Bapak Bos itu produk and teknologi bukan fitur, produk and teknologi bentuknya function. Gimana caranya bisa dipakai di market dan nggak mempersulit experience dari sisinya customer sehingga developmentnya
nggak begitu banyak nggak begitu banyak memakan cost. Nah, apa yang dipakai di market dengan cost yang kita keluarkan untuk membentuk si teknologi tersebut itu sejauh ini sesuai. Ini balik lagi ke yang pertama, jadinya financial aspeknya juga. Nah, yang ketiga, keunggulan kita adalah di operation and supply chain. Operation and supply chain ini beneran jadi paid dari sisi manufacturing. Nah, kita bisa masuk dari area tersebut. Nah, tiga hal ini yang sebenarnya kalau menyikapi pertanyaan yang tadi bagaimana gitu ya. Nah, saat ini ya kita harus menemukan solusi dari hal yang sebenarnya terjadi di industri teknologi ini. Untuk Bapak Bos, tiga hal tadi yang menjadi solusi. Iya, ini ya makanya resiliensi jadi kata penting nih sebenarnya kalau kita lihat tadi bagus sekali itu pernyataannya bahwa equity dan dan eh, working capitalnya nggak boleh nyampur gitu ya. Jadi harus harus disesuaikan dengan fokus pada apa yang sedang dikerjakan ini. Dan ya ini memang satu hal yang ya sangat penting ya. Pelajaran sangat penting sekali bagi rekan-rekan startup itu adalah pengelolaan keuangan ya, sangat-sangat rendah sekali, lebih mentingin height-nya daripada fundamentalnya gitu, dan itu menyebabkan banyak sekali yang jatuh ya. Oke, rekan-rekan sekalian apakah ada pertanyaan dari Pak Yusuf, Pak Vence barangkali, atau teman-teman yang lain yang hadir di, tempat ini? Monggo silakan loh ya kalau ada pertanyaan, kepada Pak Aulia. Ini sangat sulit sekali mengundang beliau ini, waktu sangat terbatas juga. Saya juga, sangat terima kasih kepada Pak Aulia karena mau, terlibat di dalam proses ini karena kita juga sadar, sebenarnya memang, sangat penting ya untuk melihat fundamental itu ya, dan ini sangat-sangat penting sekali. Silakan rekan sekalian, apakah ada pertanyaan yang bisa diajukan, atau Anda mau chat juga boleh, saya baca chatnya. Oke, Pak, Aulia, ini kita sudah mau deket, jamnya ya, dan terima kasih juga atas ininya. Tapi, eee, apa ya menjadi pelajaran penting bagi Bapak Bos ya, selama 2 tahun belakangan ketika kamu terlibat di sini? Apa yang bisa kamu berikan kepada para pemirsa kita ini? Oke, sebenarnya satu hal penting ketika kita masuk ke teknologi, banyak hal kan sebenarnya yang nggak memahami. Jadi teknologi ini berfungsi untuk apa, terus kita bisa mendistruk proses di mana, sama apa sih sebenarnya benefit yang bisa dirasakan langsung. Orang akan melihat begitu pembelian barang, ya kita hanya membeli barang, mengeluarkan uang, barangnya diterima, dan proses itu selesai gitu. Nah, startup yang di teknologi itu harus melihat sesuatu jauh lebih dari itu. Jadi boleh jadi di depan kita hanya melihat serah terimanya, tapi di belakang kita menghadirkan value-value yang sebenarnya bisa jadi itu nggak bisa di sell, di service gitu ya dengan orang-orang yang nggak mau pakai teknologi. Let's say yang tadi harga termurah dengan versi database-nya kita. Kalau orang lain harus mencari harga termurah membandingkan 3 atau sampai 10 supplier itu bisa jadi dalam 1 minggu, kita dalam hitungan detik harga udah bisa langsung masuk ke yang murah gitu. Nah itu satu Mhm. peran teknologi yang bisa dilakukan. Atau yang kedua, secara proses pengiriman orang lain ngelihat secara milk run atau proses logistik lainnya bisa jadi settingnya harus 1 sampai 2 hari sehingga barang bisa dikirim di hari ketiga. Tapi dengan teknologi kita sebetulnya dalam hitungan detik kita bisa mix and match sehingga barang bisa dikirim H+1 gitu. Itu jadi salah satu keunggulan dari sisi teknologi sendiri. Nah, again internal complexity harus kita rangkul gitu ya. Karena customer harusnya tahunya segala proses itu simple, segala proses itu bisa dilakuin dalam waktu cepat, segala proses itu bisa dilakuin dengan waktu murah dan kualitasnya nggak tertinggal. Itu sih dari saya coach. Thank you. Iya, jadi ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya, dan tentunya ini pelajaran penting sekali. Saya, sangat senang ya bisa Pak Aulia bisa hadir di acara kita. Tentunya kita berharap, banyak pelajaran penting yang kita bisa pelajari, dan ini nanti kita masukin ke YouTube ya, dan nanti saya juga akan sedikit membahas nanti di LinkedIn agar, rekan-rekan bisa nanti dapatkan sesuatu dari situ. Thank you very much ya Pak Aulia ya atas kesempatannya ya. Semoga nanti kita bisa, bekerja sama lagi ya di lain waktu dengan, acara-acara yang lebih menarik lagi. Dan saya berharap nggak pelit-pelit nanti bagi ilmu agar bisa mendapatkan
mendapatkan banyak ya pelajaran penting ya. Dan seperti saya katakan memang ini tiap bulan kita adakan karena kan bisa mendapatkan update ya dari pasar. Semoga bisa nanti bertemu lagi dengan Pak Oli ya. Terima kasih ya Pak. Thank you coach, thank you teman-teman. Ya, iya.